Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Maria di pembelajaran 6. Kali ini kita akan belajar tentang jenis organ gerak berdasarkan tulang punggungnya. Organ gerak hewan. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Organ gerak makhluk hidup berbeda-beda antara satu dengan yang lain, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Hewan dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Berdasarkan penutup tubuh, alat gerak dan cara berkembang biaknya, vertebrata terdiri dari 5 kelompok, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Ikan. Pisces memiliki habitat di air dengan alat pernapasan berupa insang. Hewan ini mempunyai sirip yang berfungsi untuk menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air, termasuk hewan berdarah dingin atau poikilotom, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Pisces berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup pada dua habitat, yaitu darat dan air. Namun tidak semua jenis amfibia hidup di dua tempat kehidupan. Beberapa jenis katak, salamander, dan caecilian ada yang hanya hidup di air dan ada yang hanya hidup di darat. Namun habitatnya secara keseluruhan dekat dengan air dan tempat yang lembab seperti rawa dan hutan hujan tropis. Hewan ini bernafas dengan insang dan paru-paru dan memiliki suhu badan poikilotom, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, dan pembuahan terjadi di luar tubuh atau eksternal. Reptil. Reptil dalam bahasa Latin, reptil sama dengan melata. Memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Sisik berfungsi mencegah kekeringan. Ciri lain yang dimiliki oleh sebagian besar reptil adalah anggota tubuh berjari 5, bernafas dengan paru-paru, jantung beruang 3 atau 4, menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya, fertilisasi secara internal, menghasilkan telur sehingga tergolong ovipar dengan telur bercangkang. Aves. Aves atau burung merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki bulu dan sayap. Sebagian besar dari aves ini bisa terbang, namun ada pula yang tidak bisa terbang, seperti ayam, burung unta, penguin. Hewan mamalia. Mamalia merupakan hewan dengan memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Jantung mamalia terdapat 4 ruang. Berdasarkan fisik tubuhnya, mamalia mempunyai tubuh yang ditutupi oleh rambut. Mamalia tergolong dalam hewan berdarah panas. Contoh, hewan mamalia yaitu meliputi sapi, kambing, kuda, paus, lumba-lumba, dan lain-lain. Hewan avertebrata. Avertebrata atau invertebrata adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Chevalier de Lamarck untuk menunjuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jenis-jenis dari Evertebrata. Hewan berongga atau Coelenterata, hewan lunak atau Mollusca, hewan berpori atau Porifera, cacing atau Vermes, hewan berbuku-buku atau Arthropoda, hewan berduri atau Echinodermata. Hewan berongga atau Coelenterata berasal dari kata coelon berarti berongga, enteron berarti perut. Ciri-cirinya dapat hidup di air tawar maupun air laut, bentuk tubuhnya beragam, memiliki rongga mulut yang disebut tentakel, terdapat sel beracun yang menyengat untuk memangsa. Contoh, ubur-ubur, hidra, dan anemon laut. Hewan berpori atau porifera berasal dari bahasa Latin porus artinya lubang kecil, vere artinya membawa. Ciri-cirinya, tubuhnya berpori-pori berbentuk seperti vas bunga, pipi atau bercabang dan melekat di dasar air. Pori-porinya berfungsi sebagai tempat masuknya air yang mengandung bahan makanan ke dalam tubuh. Contoh, bunga karang. Hewan lunak atau Mollusca berasal dari kata mollis artinya lunak, mollusca hewan yang bertubuh lunak. Ciri-cirinya menggunakan perutnya,
Contoh, gurita, bekicot, cumi-cumi. Cacing atau vermes, ciri-cirinya bergerak dengan otot. Otot tebalnya berada di seluruh tubuh. Contoh, cacing pipih, cacing gilik, cacing gelang. Hewan berbuku-buku atau antropoda berasal dari bahasa Yunani, artos yang artinya sendi atau ruas, pordos yang artinya kaki. Ciri-cirinya tubuh dibungkus oleh kutikula sebagai rangka luar yang terbuat dari protein dan kitin keras, bergerak dengan kaki yang beruas-ruas. Contohnya belalang, kelabang, kepiting besar, udang, lobster, dan kutu. Hewan berduri atau echinodermata. Ciri-cirinya, bentuk tubuh berduri, bergerak lamban dengan bantuan kaki tabung. Tubuhnya terdiri atas dua bagian, bagian oral yang memiliki tubuh, bagian abnormal yang tidak memiliki mulut. Contoh, teripang, bulu babi, bintang laut. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Miss sudah menjelaskan tentang gambar ilustrasi. Berikut kita akan belajar langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Terlebih dulu, apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah sebuah gambaran atau lukisan untuk membantu dan memperjelas sebuah paparan atau tulisan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi ada 3, yaitu yang pertama menentukan gagasan atau ide pokok, yang kedua membuat sketsa, yang ketiga melakukan pewarnaan. Nah, itulah anak-anak pelajaran untuk hari ini. Semoga materi ini dapat kalian terima dan kalian mengerti. Terima kasih dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dah.